Ya, baiklah. Kita mulai dari tes dulu. Ya. Sebelum Anda memulai, ada baiknya Anda tahu dulu tentang cara menilai bisa kelihatan ya. Oke, pertama kita adalah Anda tahu dulu cara menilai RPN. RPN itu dari severity kali priority kali likelihood. Ya, ini Anda dapetin nilai RPN. Test plan itu adalah dengan melihat RPN terkecil dahulu. Ya, jadi Anda dalam memutuskan untuk mana yang akan dites terlebih dahulu, sebenarnya gini. Jadi sebelum Anda untuk menentukan fitur mana untuk mengetes, ada baiknya Anda tentukan dulu severity, priority, dan likelihood-nya. Ini adalah angkanya antara 1 sampai 5 atau terserah. Tapi di teorinya itu adalah angka 1 sampai angka 5. Ya, saya kan nanti cek di teorinya di DLN seingat saya ada ya. Nah, di sini juga harus diterapkan juga bagaimana Anda bisa menentukan adalah exit priority-nya berapa nilainya, kemudian transisinya bagaimana, masuknya berapa, dan seterusnya. Enter kriteria, dan seterusnya ya. Nah, yang paling penting adalah pada saat Anda menentukan nanti pada ini dulu, pada RPN dulu ya. Nah, setelah Anda dapatin nilai RPN, berarti Anda dapatkan fitur yang akan dites. Ya. Contohnya gini. Misalkan Anda berikan nilai login adalah severity-nya 1, priority-nya 1, likelihood-nya 2. Kemudian ada fitur berikutnya adalah kelola user. Ini adalah nilainya 2, kemudian priority-nya 1, dan likelihood-nya sekarang disini kelola user-nya 1, severity-nya 1, dan likelihood-nya 3. Ya. Nah, dari sini mana yang nilainya kecil RPN-nya. Kemudian ada kelola barang. Severity-nya 1, priority-nya 2, likelihood-nya 2. Ya, berapa nilainya? Ada yang bisa jawab nilainya berapa? 1 di depan artinya severity, yang kedua artinya priority, yang ketiga likelihood. Berapa hasilnya? Login hasilnya berapa? Dua. Oke. Kemudian kalau user hasilnya tiga. Kelola barang hasilnya 4. Oke. Ya. Berarti yang jadi prioritas yang mana? Nilainya udah ketahui nih, 2, 3, 4. Ya, login. Ya, benar. Yang prioritas adalah login. Nah, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berarti Anda harus bikin login terlebih dahulu. Ya. Nah, itu nanti Anda buatnya
Seperti itu dulu. Ya, kita bicara dari test plan dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti cari ya nilainya ini, nilai 1 sampai 5 ini, itu artinya apa? Misalkan nanti cari dulu di referensi ada. Ya, berarti Anda harus bikin login terlebih dahulu. Oke. Yang materi berikutnya adalah tes skenario. Ya, sampai sini saya gambarkan agak sedikit teknis saja. Ya, di sini ada tulisan dulu ya. Tes login. Oke, sudah kelihatan ya. Kasus benar. Oke, yang berikutnya di sini adalah info. Bisa kelihatan dari sini? Bisa kelihatan kan? Ada tes login, kemudian ini adalah nama tesnya, kemudian di sini ada kasus benar. Kasus benar pertama adalah Anda inputan dulu. Inputnya apa? Username dan password. Benar nggak? Ya, ekspektasi adalah Anda masuk login ke halaman user dashboard. Masuk dashboard atau halaman user. Ya, ekspektasinya. Faktualnya adalah masuk halaman dashboard. Ya, berarti valid. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai sini paham belum? Ya, bisa dipahami? Paham banget ya. Berarti username dan passwordnya harus benar. Oke. Yang berikutnya, sekarang kita kasus salah. Misalkan input username-nya saya ambil nama misalkan namanya Isadora misalkan. Kemudian passwordnya mungkin adalah Andika misalkan passwordnya, ya.
Ekspektasinya apa? Kalau salah, muncul notifikasi kesalahan user atau password. Ya, faktualnya tidak muncul username password. Valid nggak? Tidak. Berarti itu akan masuk sebagai bukan, akan masuk sebagai bug. Kalau seperti itu berarti akan masuk sebagai bug. Ya. Nah, sekarang gini, kalau inputnya adalah Dari tiga gitu. Dari tiga gitu. kalau misalkan input keluarnya misalkan ekspektasi dan faktualnya sama, misalkan muncul notifikasi kesalahan password, faktualnya muncul kesalahan password, valid nggak? Misalkan nih username-nya Susmiati, kemudian passwordnya Amiruddin. Ekspektasinya adalah muncul notifikasi kesalahan password. Faktualnya kesalahan password, muncul notifikasi kesalahan passwordnya. Valid nggak? Valid. Berarti nggak bug kan? Nggak. Ya, berarti seperti itu. Ya. Berarti kalau di sininya salah, berarti akan di bug. Kalau benar, kalau valid, berarti tidak menjadi bug. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini saya hanya ngambil contoh black box testing ya. Belum ngambil contoh yang white box ataupun yang lain. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian Anda bisa mencobanya dengan kasus lainnya, baik white box, tes-tes yang lain. Silahkan Anda coba sendiri. Tapi intinya adalah sama. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya jelaskan tentang bug management tadi. Tadi sudah ada bug kan? Berarti kita masukkan ke dalam report bug untuk diperbaiki. Benar ya sampai sini? Nah, saat Anda memperbaiki bug, itu harus Anda perbaiki itu berdasarkan statusnya. Nah, pada saat Anda membuat seperti ini, berarti ada kesalahan di bugnya, salahnya tinggi, rendah, dan seterusnya. Lihat kembali ke nilai 1 sampai 5 ini. Ya, apakah dia nilainya rendah, sangat rendah, sedang, sangat tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, sekarang kita lihat ke dalam bug life circle. Bisa kelihatan ini? Bisa kelihatan? Oke. Nah, berarti bug itu ada di posisi open. Jadi bugnya udah ketok nih dari review tadi, kita bug open. Kemudian kita tugaskan untuk
perbaikan. Perbaikan ini diperbaiki, kemudian dari sini, kemudian dites lagi nih. Tes lagi hasilnya gimana? Kalau berhasil muncul kesalahan passwordnya, berarti dia kasusnya close. Kalau dites ternyata nggak berhasil, bisa ke default atau bisa ke reopen. Misalkan bahwa bugnya ini ternyata apa namanya perlu dibuka lagi. Jadi kesalahannya belum maksimal perbaikannya, berarti harus di assign baru. Ya, assign baru ternyata hasilnya default, berarti ini diabaikan saja. Ya, seperti itu. Ya, berarti kalau kasusnya close berarti dia berhenti, stop. Default berarti dia kita abaikan kesalahan tersebut. Seperti itu. Ya, itu ada di bug manajemen. Ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai bug dan reportnya. Ada pertanyaan tidak? Ya, masih jelas ya? Tadi kenapa nggak diisi sekalian? Gelas. Gelasnya di sini. Oh, gelas di situ ya. Oke. Lupa. Oke. Sampai sini kita break dulu untuk sholat maghrib ya. Gimana? Atau masih mau lanjut satu materi lagi? Kita lanjut satu materi lagi ya. Lanjut materi lagi, satu lagi, itu adalah materi ke-9, adalah kita bicara tentang reporting. Oke, kita bicara tentang reporting. Yang paling sederhana aja ya, kita pakainya. Nah, tadi kan Anda sudah melakukan yang namanya perbaikan dari bug. Anda melaporkan bahwa adanya bug. Anda menggunakan, Anda bisa menggunakan contohnya ini, atau Anda bisa menggunakan contoh yang seperti ini. Nah, Anda bisa menggunakan contoh seperti ini. Ya, apapun itu silahkan. Yang penting orang paham. Ya. Nah, kalau bugnya itu sudah diperbaiki, jangan lupakan Anda ini pakai seperti ini bisa. Ya. Kemudian nanti kalau sudah, wahnya diperbaiki lagi, dites lagi. Usah sampai dia close. Ya. Reportnya berarti Anda akan melakukan testing lagi, kemudian di close. Seperti itu. Ya. Ini adalah sampai pada bagian ini. Anda menggunakan format-format yang ada di materi ke-9. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mengenai kita sampai sini dulu. Habis itu kita break untuk sholat maghrib. Ada pertanyaan tidak? Kenapa harus di-report, Pak? Kenapa harus pakai report, Pak? Ya iya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mengenai reportnya seperti tadi ya, jadi Anda harus laporkan reportnya apa, kemudian pada pengetesan keberapa. Tadi kita ngetes berapa kali? 3 kali ya, berarti report yang kedua. Ya, cara menggunakannya adalah, nulisnya adalah, tadi kita login fitur 1, kemudian kita 01, kemudian pengujian ke 02, ternyata ada kesalahan dan levelnya adalah kalau 1 sampai 3 adalah pertama low, mid, warn, dan fail, berarti levelnya adalah warn, berarti 0, 2, seperti ini ya. Ya, cara menulisnya seperti ini. Ini adalah bug ID. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kita break sholat dulu? Kita break sholat dulu aja ya. Nanti itu kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan. Nanti habis itu kita diskusi lagi. Ya, kita break dulu ya. Gimana? Setuju nggak? Oke, Iqbal. Terima kasih.
Yes, ulang lagi. Iya. Udah dengar ya? Iya. Halo, bisa dengar? Baiklah, kita kembali lagi. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai materi 9 ini ada pertanyaan tidak mengenai materinya? Ada pertanyaan tidak mengenai materi 6 sampai 9? Oh, oke. Oke, baiklah. Susmiati, pertanyaan bagus banget. Gini, jadi logik fungsi itu berarti nanti berhubungan dengan yang namanya pada saat Anda menggunakan testing yang menggunakan white box. Ya, seperti ini Susmiati, berarti sebenarnya kesalahan itu lo lihat dulu dari sisi white box atau codingnya. Ya, kita akan lihat dari situ dulu. Ya, kemudian dari white box ini akan menghasilkan yang namanya basis path testing. Ya, jadi akan melihat seperti ini. Lenong ya. Oke, misalkan ini adalah 1, 2, 3, 4, seterusnya. Ya, misalkan ada seperti ini ya. Kita oke, kasih garis dulu deh. Ya, misalkan logikanya akan digambarkan seperti ini. Oke, kita hitung dulu lingkarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6N. Dan garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah ada 6E. Rumusnya adalah V sama dengan N sorry E min N ditambah 2. Hasilnya berapa? 2. Benar. Ini kita sebut sebagai R1 dan ini adalah R2. Ini adalah sini. Jawabannya V adalah 2. Dan R-nya ada 2. Sinkron Susmiati. Sinkron. Oke, sekarang kita hitung ya. 1, 2, kita sini dulu, 3, 4, dan 5. Ini satu rangkaian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya. Yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau ini program, berarti ini adalah ada fungsi if. Jika if A, maka dia larinya ke 2. Jika if B, maka larinya ke 3.
Berarti semuanya jalurnya oke ya, nggak ada masalah ya. Berarti ini adalah sama. Nah, kalau misalkan ini nggak sinkron, berarti pastinya jawabannya ini nggak dua, bisa tiga. Berarti bisa jadi Anda dalam menggunakan ini berarti bisa salah dalam melogikanya atau bikin algonya salah. Sampai sini bisa dipahami? Di situ Anda ada basis part testing di dalam materi yang materi yang keenam. Materi yang kedua ada basis part testing. Silahkan Anda baca di situ. Ya. Sampai sini bisa dipahami, Susmiati? Berarti pada algonya mungkin ya. Saya ada pertanyaan yang lain? Nanti kalau nggak ada, saya lanjutkan materi terakhir loh. Oke, 1 menit lagi saya tunggu kok. Nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, nanti saya akan tanya di belakang. Oke. Oke, baiklah. Saya lanjutkan materi yang terakhir, materi ke-5, implementasi. Jadi gini, setelah Anda menyelesaikan testing, Anda kan sudah melakukan testing semuanya nih. Ya, Anda semua bagian testing sudah terlewati. Testing, hasilnya sudah oke. Ya, berarti maka akan diadakan yang namanya implementasi atau penerapannya. Ya, penerapan implementasi ada 3 cara. Ya, yang pertama adalah direct cutover, yaitu adalah dari yang sistem lama langsung digantikan sistem baru. Contoh paling simpelnya gini. Di sini ada yang pacaran sekelas nggak? Ayo dia datang nggak? Oke deh. Oke, sip. Oke. Ini misalkan ya. Misalkan saya ambil contoh Amiruddin ada? Oke. Oktaviani hadir? Hadir. Oke. Ya, misalkan gini. Amiruddin sama Oktaviani itu pacaran. Ya, saya ambil contoh yang paling coba kalau orang pacaran biasanya Anda biasanya gampang. Apa namanya? Amiruddin sama Oktaviani pacaran. Kemudian ternyata Amiruddin ini selingkuh dengan Ayudhya misalkan. Nah, pada saat selingkuh itu langsung memutuskan
begitu dia pacaran sama Ayudhya, maka Octaviani langsung diputusin sama Amiruddin. Nah, itu direct over. Bisa dipahami sampai sini? Ya, kalau kamu paham ya, Amiruddin ya. Oke, bisa ya. Oke, itu adalah contoh dari direct over. Kemudian yang kedua adalah parallel system. Ya, parallel system itu gini. Amiruddin sama Octaviani masih pacaran, tetapi masih dia punya pacar baru, Ayudhya nih. Dia masih pacaran sama Octaviani, kemudian kemudian pacaran juga sama Ayudhya. Tetapi pada suatu titik nanti Octaviani-nya ditinggalin, Ayudhya-nya tetap jalan. Itu paralel. Ya, jadi Anda harus paham tuh selingkuhnya gimana, ya. Jadi mainnya cantik gitu kalau yang paralel itu. Ya, sampai sini bisa dipahami, Amiruddin. Jadi dua orang ini masih pacaran, ya. Nah, ini kayaknya langsung paham deh. Ya, oke. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah pace. Yang berikutnya adalah pace. Pace itu adalah seperti ini. Ini Amiruddin sama Octavia, itu pacaran, ya. Tapi dia sudah mulai mengenal Ayudhya pelan-pelan, ya. Tiap kali satu fase dengan Ayudhya itu dia berhasil mendekatinya, maka si Okta mulai dibikin masalah. Oke, kemudian fase berikutnya dia akan berjalan lagi tuh, masih pacaran tuh. Kemudian ada fase dia dapetin satu titik di mana lebih untuk deketinnya lebih gampang. Oke, dia dapat satu langkah. Okta mulai dibikin masalah, ya, seperti itu. Terus nanti terus nanti suatu saat masalahnya udah capek, bosen, ya, udah bosen masalahnya. Oke, begitu itu nanti pada saat inilah Okta akan ditinggalin oleh Amiruddin dan dia akan mulai pacaran dengan Ayudhya, seperti itu. Yang lain bisa dipahami ya, maksud saya. Paham ya? Jadi kalau pace itu seperti itu. Ya. Bisa kan dipahami? Oke. Yang lain gimana, paham nggak? Noval paham nggak? Gian paham tidak? Noval, Gian, Isadora, paham nggak? Ya nih, kalau kayak gini tuh Anda langsung nyantel ya. Kalau kasih contoh kayak gitu mesti langsung nyantel. Ya, oke. Materi udah selesai. Sekarang Anda mau tanya apa sebelum sebelum kita selesai? Kita Anda mau tanya apa dulu? Kita mau diskusi apa dulu? Ya jangan dong pakai contohnya sistem, jangan pakai bahasa seperti itu ya. Contohnya pakai sistem. Oh, berarti kalau misalkan gitu, jadi seperti ini. Anda bikin pengembangan sistem baru. Kalau misalkan dari cut over, begitu sistemnya selesai, kemudian diimplementasi, maka akan langsung sistem yang lama di-cut, sistem yang baru langsung dijalankan. Bisa dipahami seperti itu? Itu adalah direct cut over. Kalau paralel itu sistem yang lama masih dijalankan, sistem yang baru itu tetap dijalankan. Jadi Anda menjalankan dua sistem. Suatu saat sistem ini udah nggak mungkin lagi udah nggak mungkin dipakai lagi. Jadi udah ini langsung di-cut dan Anda jalankan sistem yang baru. Itu seperti itu. Bisa dipahami? Jadi fasenya itu adalah pakai dua sistem. Ya. Sedangkan kalau yang pace adalah dia mengadopsi per fitur.
paling gampang per fitur deh. Satu per fitur. Oh, aplikasi yang ini udah jadi nih. Oke, kita pasang dulu yang fitur ini. Aplikasi yang pertama, oke, aplikasi pertama fitur yang ini udah nggak bisa nih. Oke, kita buang. Anda pakai fitur yang baru. Oke, mulai berikutnya. Kita ke fitur yang berikutnya. Oke, ini udah mulai jadi. Oke, jadi oke. Kemudian Anda nanti akan bikin sistem yang lama tinggal pakai sistem yang baru pada bagian ini. Jadi seperti itu terus. Jadi pelan-pelan. Ya, risknya satu, saya ambil contoh yang paling mudah untuk aplikasi berbasis web dulu ya. Boleh nggak? Oke, kalau risk yang pertama itu cut over, kalau seandainya pada saat implementasi ternyata ada kesalahan, ada bug atau mungkin ada backdoor di dalam aplikasi Anda. Mau nggak mau bahwa kemungkinan datanya hilang itu lebih banyak. Misal nih, Anda implementasi pada tanggal 1 Januari, 2 Januari misalkan. Sistem yang lama dibuang, sistem yang baru digunakan. Berarti data pada tahun 2019 dari tanggal 30 Desember, kalau Anda tidak menggunakan database yang sama atau tidak Anda apa namanya? Anda gunakan database lama, maka sistem yang baru database sampai 31 Desember 2019 ini akan hilang. Itu dari sisi data. Ya, dari sisi performa lebih enak karena sistem yang baru pasti akan jauh lebih bagus kan. Seperti itu. Bisa dipahami sampai ini? Jadi adalah kemungkinan datanya hilang jauh lebih besar. Kalau misal seandainya database-nya berbeda. Kalau database-nya sama, berarti kemungkinan adalah pada saat maintenance itu maintenance-nya akan jauh lebih ringan ya. Tetapi Anda kadang data yang ini gimana ya? Kalau misalkan perbaikannya seperti apa? Seperti itu. Jadi kadang Anda melupakan sistem yang lama ya. Bisa dipahami ya sampai sini Lutfi? Oke. Kemudian yang berikutnya kalau paralel. Paralel yang pasti adalah Anda harus menggunakan dua aplikasi yang sama. Dua aplikasi ya, yang satu di update, yang satu input, yang kedua harus input. Itu yang pertama. Ya, itu adalah dari sisi data dulu. Datanya akan selalu akan update 2 kali, kecuali kalau database-nya sama. Ya, nggak masalah. Tapi kalau database-nya beda, itu Anda akan harus input 2 kali. Atau Anda update database yang lama, kemudian diinputkan ke database yang baru. Ya. Kemungkinan yang berikutnya adalah dari sisi resikonya itu yang paling utama. Dari sisi maintenance, itu juga kalau misalkan rusak satu, rusaknya misalkan pada saat rusak dua-duanya, berarti harus perbaikan dua-duanya dong, nggak bisa salah satu. Ya, dan itu harus bersamaan kalau misalkan menjadi backdoor. Karena saya pernah punya aplikasi kena backdoor. Sampai sini bisa dipahami Lutfi? Jadi itu resikonya. Kemudian yang pace itu adalah resikonya paling rendah ya, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap ada resiko. Resikonya cuma paling rendah. Karena apa? Karena sistemnya adalah hanya per fiturnya. Yang masalah adalah kalau fitur itu sudah tidak digunakan tetapi dia masih ada, maka itu akan memberikan dampak redundansi pada datanya. Seperti itu. Tapi kalau list yang lain, Anda tetap harus maintenance-nya double dong. Benar nggak? Ya, bisa kan dipahami resikonya seperti apa? Sampai sini Amiruddin paham? Lutfi paham? Oke, ada lagi yang lain? Sambil saya absen ya. Oke, di sini ketua kelasnya siapa? Saya agak lupa.
Noval, sebentar saya cek dulu. Noval, pakai komputer nggak ya? Noval, Noval pakai komputer ya? Noval pakai komputer? Noval, oke. Tolong bantu saya cek di partisipan ya. Oke. Bantu saya cek di partisipan ya. Oke, yang pertama adalah Afrianto Triatama. Afrianto. Sebentar. Hadir. Afrianto hadir. Hadir, oke. Raihan, Raihan tidak, Pak. Engga Pastia, Hadir. Oktaviani hadir. Benny Christian, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir. hadir. Rafli, Hadir, Pak. hadir. Isadora hadir. Fadli, Fadli. Faldi hadir. Hadir. Susmiati hadir. Mira, Hadir, Mira hadir, Pak. Muhammad Yusri Fahmi Lubis, Hadir. Dwi Rahmat Putra, Hadir, Pak. Izni Maizani, Hadir, Pak. Gian hadir. Ayudia hadir. Alif Rahman Pastio, Hadir, Pak. Agung Palito, Hadir. Marsha Alia hadir ya. Oke, Hadir. saya posit ya. Berarti yang nggak hadir hanya Raihan ya. Iya, Pak. Oke, saya posit. Ini saya ngajar kelas D3 nggak? D3 ya? Ekstensi ya? Apa SMA? Iya, ekstensi ya. Oke. Nah, gini, tolong dipahami betul materi ini karena pada saat nanti Anda skripsi, tolong dipahami benar. Ini sangat berguna banget kalau Anda menerapkan metodenya dengan baik. Biasanya akan ditanya penguji yang agak reseh sebenarnya. Ya. Kalau ketemu Anda penguji yang agak reseh, kemudian Anda bikin aplikasi tidak melakukan testing, dan skenario dan tes banyak tidak Anda lakukan, RPN-nya tidak Anda berikan, itu siap-siap Anda dibantai habis loh. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ini Anda skripsinya kapan ya? Awal 2021. Satu tahun lagi. Anda masuk grup 1821 ya? Sorry, 18 itu udah skripsi. 18 satu tahun lagi berarti 1822. Oh, 1822. Oke. 1822 ya. Ya. Oke. Berarti saya sering nge-share lomba dan kawan-kawan ya. Benar ya? Saya sering nge-share lomba, kemudian saya sering nge-share juga kalau ada international experience ya. Oke, nggak masalah. Oke, sip. Nah, tolong dipahami benar karena terutama pada saat Anda memahami antara metode penelitian, metode pengembangan, terutama proses model, kemudian Anda pahami juga testingnya ada di mana sih sebenarnya dari setiap proses model itu, kemudian proses model itu punya testing apa aja, ya, Anda catat itu, ya. Jadi dalam ini adalah nanti ini berguna banget buat Anda nanti skripsi, ya. Kemudian setelah itu, Anda jangan lupa tuh ngitung RPN-nya gimana.
Misal nih, kalau Anda 100 fitur, masa Anda mau tes semua? Capek nggak? Masukin satu-satu dan seterusnya. Kalau fiturnya 100 gimana? Capeknya. Capek ya? Kemudian, berarti kan mau nggak mau Anda cukup ngitung RPN, sebenarnya Anda 3-5 fitur aja cukup nggak kalau dites? Kalau dari Anda lihat RPN-nya. Kalau Anda lihat nilai RPN saja, itu mewakili semuanya nggak? Misal nih, mewakili kan, nggak perlu semuanya. Nah, seperti itu. Saya berikan satu tools saja ya, hanya untuk yang base-nya base web. Ya, Anda bisa menggunakan Selenium atau Anda bisa menggunakan Catalan. Ini adalah Anda untuk memudahkan Anda dalam testing, terutama pada saat Anda menggunakan black box atau fungsional. Ya, silakan nanti Anda coba install, itu ada di add-onnya Firefox, atau jangan pakai Chrome ya, karena Nggak suka. Selenium itu lebih bagus pakai pakai Firefox, pakai Firefox ya, seperti itu ya. Jangan Anda cari Selenium atau Catalan. Pemakaiannya Selenium jauh lebih simpel dibandingin kalau Anda menggunakan Catalan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, silahkan Anda gunakan, manfaatkan tools tersebut. Misalkan ya untuk bagus-bagus saja sih sebenarnya. Kalau Anda ujian, black box-nya nggak perlu Anda hitung manual. Ya. Sebentar. Besok. Iya. Oke, gitu aja ya. Jadi silahkan Anda coba Selenium sama Catalan-nya. Catalan jauh lebih ribet, tapi dia lebih bisa untuk berbagai aplikasi, baik itu berbasis desktop, Android, maupun berbasis web. Kalau Selenium terbatas baru di web saja. Ya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya barusan ngelasin ujiannya ya. Anda rekam tadi, sebenarnya saya sedikit menjelaskan tentang ujian. Jadi ujiannya nggak jauh-jauh dari apa yang saya terangkan, dari sisi awal sampai akhir. Ya, ujiannya nanti adalah take home
Ya, ujiannya take home. Kemudian Anda perhatikan semuanya dari awal sampai akhir. Ya, kisi-kisi ujiannya saya udah jelasin tadi. Kalau Anda perhatikan, saya jelaskan kisi-kisi ujian. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak Teguh. ya sama-sama.